Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari Lukas 16 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, ada sebuah pepatah Tiongkok kuno mengatakan, perjalanan membangun mil dimulai dari satu langkah. Saudara, jangan meremehkan satu langkah jika ingin mencapai banyak langkah ke depan. Banyak hal besar berawal dari hal yang kecil. Itu juga yang berlaku dalam hal kesetiaan. Kita akan percayakan hal-hal yang besar jika kita dapat menunjukkan kesetiaan dari hal-hal yang terkecil. Kita dapat belajar dari pengalaman Yusuf yang setia mengerjakan pekerjaan sebagai budak sampai Potifar menyerahkan seluruh rumahnya. Ketika di dalam penjara pun, Yusuf tetap setia melakukan hal-hal yang kecil, sehingga kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepadanya. Dan karena semua kesetiaannya, Allah mempercayakan Yusuf menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Menjadi penguasa atas seluruh Mesir merupakan kedudukan yang tinggi dan hal yang besar. Allah mempercayakan itu kepada Yusuf karena sudah melihat kesetiaannya yang luar biasa. Kebanyakan orang ingin mendapatkan kepercayaan untuk melakukan tugas atau tanggung jawab besar. Tak heran, ada saja orang yang meremehkan tugas atau tanggung jawab kecil karena merasa tidak terlalu penting atau berarti. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan tidak pernah menganggap remeh hal-hal kecil di dalam kehidupan. Firman-Nya mengingatkan kita tentang pentingnya kesetiaan, melakukan tanggung jawab dari hal kecil sampai besar. Kesetiaan yang tentu membutuhkan ketekunan dan komitmen. Maka bila saat ini yang Tuhan percayakan kepada kita adalah tugas atau tanggung jawab yang kecil, bersyukurlah dan lakukanlah dengan baik saudara. Sebab kesetiaan kita dalam perkara kecil mempersiapkan kita untuk dipercaya di dalam perkara yang lebih besar. Saudaraku, secara hukum alam, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, bukan sebaliknya. Demikian juga dalam kehidupan bekerja kita dan berkarya, ada hukum yang mewajibkan kita untuk setia kepada hal-hal kecil yang terlihat sepele, maka dipastikan akan setia kepada hal-hal yang besar. Setia kepada pekerjaan yang terlihat sepele, Tuhan akan mempercayai kita hal yang besar, dimulai dari diri sendiri, rumah tangga, keluarga, dan akhirnya masyarakat sekitar. Orang yang menghargai diri sendiri akan menghargai orang lain. Orang yang menghargai perkawinan dan bisa memimpin rumah tangga akan menghargai masyarakat dan lain sebagainya. Orang besar yang dihasilkan dari perkara yang kecil. Seorang pemimpin yang baik yang dihasilkan dari hal sepele yang pernah dia lakukan
karena cara memimpin seseorang dapat dilihat dari hal-hal kecil yang pernah dilakukan sehari-hari. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah pemimpin yang baik. Dia sebagai Tuhan ciptaannya sendiri sehingga dia rela meninggalkan kenyamanan dan menjadi manusia untuk menyelamatkannya dari dosa. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 berbunyi, hendaklah kamu dalam bersama pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oleh karena itu saudaraku, pada saat pagi hari ini mari kita belajar untuk kita setia di dalam perkara-perkara kecil, karena kita percaya ada waktunya Tuhan akan mempercayakan kepada kita suatu perkara-perkara yang ajaib, perkara yang besar yang Tuhan sudah sediakan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan saat pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan yang memimpin kami, memberkati kami dalam istirahat kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajar kami untuk tetap setia di dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Karena kami percaya saat kami setia dalam perkara kecil, Tuhan akan menyediakan kami tanggung jawab dalam hal-hal yang besar. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan dalam segala jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada, berkati rumah tangga kami, keluarga, pekerjaan, usaha kami, Tuhan berkati. Berdoa Tuhan buat kehidupan kami hari ini, mohon penyertaan Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang tenang, damai, dan sukacita. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita, Tuhan berikan kekuatan, yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, desa kami, dan negeri kami, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.